Halo, di video ini kita akan membahas TOEFL Review Exercise Skills 1 sampai 55. Nah, kita mulai dengan soal structure. Ingat, di soal structure sebaiknya teman-teman selalu mencari dulu mana verbnya dan yang mana subjek. Nah, kita lihat di sini verbnya adalah describes ya. Ini adalah verb. Kemudian subjeknya adalah diminishing returns. Ini kan noun ya, satu frasa. Jadi ini subjeknya. In economics itu hanyalah pelengkap. Jadi preposisi ketemu dengan noun ya. Ini ketemu dengan noun. Jadi pada dasarnya pelengkap itu bisa dicoret dalam kalimat ya, biar tidak mengganggu. Nah, kita lihat di sini. Describes itu merupakan kata kerja yang butuh objek. Jadi ada namanya transitif dan ada namanya intransitif ya. Jadi ini transitif dan intransitif. Nah, oke. Jadi transitif itu kalau kita dicek di kamus dia simbolnya seperti ini, T gitu ya. Kemudian brackets, ini T gitu ya, seperti itu. Jadi kalau transit, I di bawah itu bukan T ya, itu I. Nah, ini butuh objek ya kawan-kawannya. Objek ini tidak butuh objek ya, tidak butuh objek, seperti itu. Nah, kalau butuh objek berarti setelahnya wajib langsung ada nounnya ya. Oh ya, saya lupa. Bagaimana caranya Kak kita tahu bahwa ini butuh objek dan ini tidak butuh objek? Well, secara umum teman-teman bisa artikan. Kalau mau diartikan silahkan. Ya, misalkan describe, mendeskripsikan apa gitu. Misalkan tiba-tiba teman kita bilang, saya mendeskripsikan, saya menggambarkan, dan dia diam. Kita pasti heran kan? Apa yang kamu deskripsikan? Apa yang kamu gambarkan gitu ya? Jadi butuh objek dia. Beda kalau misalkan teman-teman kita bilang, saya berenang. Nah, itu kan berenang tidak mesti ada objeknya ya, seperti itu. Itu namanya intransitif. Nah, cara tahunya itu bisa juga teman-teman cek di kamus. Misalkan ini ya, itu describe, itu ada T, itu artinya butuh objek, transitif. Kalau dia butuh objek, maka setelahnya wajib langsung ada noun. Kita lihat di sini, ini bukan noun, ini merupakan preposisi. Begitupun Charlie tentunya. Ya, ini konektor when atau conjunction ya, conjunction konektor sama. Kalau saya bilang conjunction maksud saya konektor. Kalau saya bilang konektor maksud saya conjunction ya, sama aja gitu. Kemudian delta ada ya yang langsung ketemu dengan noun. Itu berarti jawabannya adalah delta. Itu satu. Cara yang lain, teman-teman juga bisa sebenarnya salahkan emang dengan emang ini ya. Misalkan gini. Emang itu dia kan harus ketemu dengan 2, 3 atau lebih ya. Misalkan kalau ini kan lawannya between ya teman-teman ya. Kalau between itu untuk dualis, misalnya kita mengatakan antara Ali dan Budi. Karena 2 kita harus mengatakan between, tidak boleh emang. Tapi kalau misalnya kita bilang antara Ali, Budi dan Ani, 3 orang, maka kita harus menggunakan emang ya, emang Ali, Budi, and Anto. Atau mungkin kita bisa mengatakan di antara siswa-siswa itu among the students ya, seperti itu. Jadi jelas ya, antara alpha sudah jelas salah. Charlie juga nggak jelas ya, ini among them, di antara mereka apa coba maksudnya, nggak jelas ya. Menjelaskan atau mendeskripsikan di antara mereka, nggak tahu ya apa mereka itu kembali ke mana gitu. Jadi nggak bisa ya. Nah, Bravo, kalau kita lihat secara pola, bolehlah ya mungkin. Kita kan sudah pelajari pola subject verb. Kita lihat dari sisi lain lagi ya. Subject verb, konektor, subject verb. Kalau kita lihat, when it is, itu kan lengkap. Subject verb, konektor, subject verb. Cuman, kalau ada pronoun di sini, yang kayak di sini ada pronoun gitu. Ada pronoun di sini. Maka ini harus kembali ke sini normalnya, kembali lagi ke subjek. Nah, it di sini enggak kan? Dia kan enggak kembali ke returns ya,
returns kan jamak. Jadi jelas ya nggak bisa it ya. Jadi kalau kata benda jamak teman-teman itu kita menggunakan they ya. Misalkan kursi-kursi itu perlu dibersihkan, maka kita mengatakan they need to be clean ya. They need to be cleaned. Jadi tidak boleh kita mengatakan it itu untuk tunggal, they untuk benda. Jadi penggunaan they ya dalam bahasa Inggris itu agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mereka itu kita gunakan hanya untuk manusia atau mungkin ya paling hewan gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris they itu tidak hanya manusia dan hewan tapi juga digunakan untuk benda-benda ya. Jadi itu bedanya. Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan mereka perlu dibersihkan kursi-kursi itu. Orang nanti heran, mereka kenapa kok anggap itu kursi makhluk hidup ya? Seperti itu. Oke, selesai di nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ingat, soal structure kita eliminasi dulu, kita analisa dulu ya maksud saya. Kita analisa dulu yang mana subjek dan yang mana verb. Kita lihat di soal kita ada konektor when. Ini ada conjunction atau konektor. Kita dapatkan juga ada subjek lava. Kemudian kita dapatkan juga ada verb reaches ya. Kemudian sebelah kanan setelah koma kita dapatkan ada subjek its temperature. Ini subjek. Kemudian kita dapatkan ada verb can be. Ya, jadi pada dasarnya kalimat kita sudah lengkap. Ada konektor subjek verb, subjek verb ya. Sudah lengkap. Itu berarti pilihan Charlie pasti salah. Karena kalau kita pilih Charlie, maka nanti dia akan jadi double subjek kan. Jadinya tiga subjek verb ya istilahnya atau 3 verb. Cuma ada satu konektor. Rumus kita kan kalau satu konektor ya 2 verb ya. Kalau 2 konektor baru bisa 3. Itu berarti Charlie pasti salah. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga melihat Bravo itu sebagai konektor yang that ya. Nah, that of ini bukan konektor teman-teman ya. Jadi nanti ini hati-hati ya. Ini termasuk biasa diujikan di TOEFL tentunya. Ada memang frasa that of ya. That di sini pronoun, bukan pronoun artinya kata ganti ya. Bukan conjunction. Jamaknya itu those of. Oke. That of dan those of ini sering dipakai dalam hal membandingkan sesuatu hal. Saya kasih contoh sebelum kita ke soal ya. Saya kasih contoh dulu. Kita wajib dulu paham tentang konteks that of, baru kita bisa menjawab soal nomor 2 ini. Saya kasih contoh mungkin yang sederhana ya. Misalkan seperti ini. Kita bandingkan, kalau saya mengajar, saya sering pakai contoh ini ya. Ini aja yang gampang mungkin. Contoh kita bandingkan perpustakaan antara UI dan UGM. Ya, misalkan saya kasih soal. Misalkan kita bilang the library ya, library of UGM ya, perpustakaannya UGM gitu ya, is larger, lebih besar ya, is larger. Tulisan saya guys, semoga bisa dibaca ya, is larger than ini ya, is larger than the library of UI misalkan ya. Ini saya nggak tahu teman-temannya yang mana lebih besar pustakaannya UGM atau UI ya, saya nggak tahu. Aslinya saya kasih contoh aja. Jadi kalau kita lihat yang dibandingkan ini adalah perpustakaannya UGM sama perpustakaannya UI. Itu kan yang dibandingkan ya. Nah, dalam bahasa Inggris teman-teman itu kita di discourage ya, artinya tidak didorong. Kita tidak didorong untuk mengulangi kosakata yang sama. Misalkan contoh yang lain, Ali pergi ke pasar, Ali makan beli ikan, Ali membeli bawang. Nah, itu kan artinya mengulang-ulang ya. Sebaiknya kita mengatakan Ali pergi ke pasar, dia, gitu. Jadi jangan sebutkan lagi namanya. Nah, sama dalam konteks ini kalau kita lihat kan mengulang kan ini the library ya, kan mengulang kembali ke sini kan, ke belakang. Nah, jadi yang library ini harus diganti dengan that of. Sebenarnya nggak salah teman-teman ya, nggak salah kalau kita bilang the library of UI is larger than the library UGM. Itu nggak salah. Tapi ini kurang didorong kalau di academic rating. Di TOEFL ya, structure itu kan merefleksikan academic rating ya, writing yang formal gitu.
Jadi ini mestinya diganti dengan that of, oke? Nah, jadi kita bisa mengatakan the library of UGM is larger than the library than that of UI gitu. Kalau misalkan tadi dijamakkan, kita misalkan di sini jadikan the libraries ya. Di sini are berarti karena jamak, berarti di sini nanti pakai those, oke? Dia pakai those gitu. Dan those of ya, UI itu misalkan, oke? Nah, bagaimana Kak? Misalkan ada yang mau bertanya, bagaimana Kak kalau misalkan kita hilangkan saja, kita bilang aja the library of UI is larger than UI. The library of UGM is larger than UI gitu. Itu nggak boleh karena yang dibandingkan adalah perpustakaan, bukan kampusnya ya. Sama kalau misalkan kita bilang begini, musik di Indonesia itu lebih enak didengar dibanding musik di Eropa, misalkan contoh gitu. Jadi kita tidak boleh mengatakan musik di Indonesia lebih enak didengar dibanding Eropa. Harus ada ikut musiknya di situ, karena kan yang dibandingkan musiknya bukan Eropanya. Sama dalam konteks ini ya, oke? Jadi paham ya, that of itu merupakan perbandingan. Nah sekarang kita kembali ke soal. Jadi berapa nggak boleh salah. Kita lanjut ke soal. Kita lihat ada kata 10 times. 10 times ini teman-teman, itu merupakan komparatif. Itu berarti di sebelah kanan ada dibandingkan, sebelah kiri juga ada. Nah, coba lihat apa sih yang dibandingkan. Nah, kita lihat sini, katanya ketika lava ya, mencapai permukaan, temperaturnya itu bisa 10 kali. Berarti temperaturnya dibandingkan ya. Berarti yang dibandingkan adalah temperature, oke? Temperature of lava ya, temperaturnya lava yang dibandingkan dengan temperaturnya boiling water. Berarti mestinya ada di bawah lagi temperature of boiling water ya, ini dibandingkan. Oke. Nah gitu. Sama tadi dengan UI dan UGM ya. Nah, pilihan delta pasti salah karena kan kalau more, kalau kita mau pakai perbandingan itu harus ada than ya. Seperti itu. Sini harus ada than. Bisa nggak kita mengatakan Kak 10 times more than? Bisa. Itu pada dasarnya bisa ya kalau kita bilang 10 times more than. Cuman seperti tadi yang saya kasih contoh, kalau perbandingan di sebelah kiri yang dibandingkan adalah temperatur, di sebelah kanan temperatur, maka di sebelah kiri ada temperatur, sebelah kanan pun ada temperatur. Sama tadi dengan musik ya teman-teman ya. Jadi harus mengatakan musik sebelah kiri, sebelah kanan juga harus ada musik. Di sini kan kalau kita lihat, kalaupun misalnya kita pilih delta ya, kalaupun misalkan ada more than, mestinya kita mengatakan 10 times more than the temperature of boiling water atau than that of boiling water. Oke? Jadi harus ada ikut gitu. Jadi bisa kalau misalkan ada seperti itu. Oke, jadi delta pasti salah. Oke. Nah, kalau alpha teman-teman, jadi 10 times itu sudah membandingkan ya 10 kali lipat. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita perlu lagi kan than daripada ya, dibanding gitu. Tapi dalam bahasa Inggris teman-teman nggak perlu ya. Kalau 10 times itu bisa langsung saja. Misalkan 10 kali dibanding apa? Dibanding temperatur, jadi langsung aja temperatur gitu. Nggak perlu lagi pakai than ya. Nah, kalau kita lihat alpha ini nampaknya boleh, cuman ada yang kurang di situ. Pertama mestinya dia ada off-nya. Oke, jadi 10 times the temperature of boiling water. Jadi katanya temperaturnya lava itu kok lava ya? Ini lava tadi ya, sorry. Temperaturnya lava itu bentar saya bersihkan ini ya, nanti nggak bisa dibaca lagi. Saya kasih ulang dulu ya. Oke. Jadi temperaturnya lava itu lebih ini ya, 10 kali lipat dibanding temperaturnya air panas. Jadi harus pakai off. Sama tadi dengan the library of UGM dan the library of UI. Tidak boleh kalau misalkan the library UI tidak ada off-nya kan. Sama misalkan studi biologi, kita bilang the study of biology, the study of human lives. Jadi nggak boleh kita katakan the study human life, the study biology, harus ada off-nya gitu. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Oke, ini tadi. Jadi that ini teman-teman kembali ke temperatur ya. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan kan, seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 3. Kata negatif, rarely, nah ini sudah biasa ya. Oh, rarely kalau saya ingat itu negative words gitu kan. Negative words. Kalau kita dapatkan negative words kayak kata only, rarely, scarcely misalkan, never, itu kan menandakan bahwa ada inversi. Sebenarnya
Kalau teman-teman dapat soal inversi yang pakai negative words, itu kayak bonus gitu. Karena mudah kita spot ya, kita mudah ketahui bahwa ini merupakan inversion. Jadi tinggal cari aja yang mana dibalik gitu. Yang verb dulu baru subjek ya. Oke, verb dulu baru subjek. Di antara pilihan kita lihat, di soal kan belum ada verbnya. Jadi kita cari verb dulu, tapi harus verb dulu ya baru subjek gitu. Saya bersihkan dulu ini. Oke. Nah, kita lihat di sini yang ada yang verb di awal alfa dengan delta ya. Nah, berarti Bravo dan Charlie sudah pasti salah. Oke. Nah, cuman kalau kita lihat delta ini ada penggunaan s. Kalau ada penggunaan s berarti dia masih adjektif ya, teman-teman ya. Sama kita mengatakan buku saya, my book. Ahkam's book. Ahkam's book. Jadi ini ahkam sama dengan my, dia sama-sama adjektif. Masih butuh noun setelahnya. Jadi kalau ini belum selesai nih, masih ada noun dulu. Mestinya ada noun, sementara ini kan langsung verb kan di sini. Oke. Jadi verb dulu baru subjek. Kalau ini sulit, teman-teman ingat aja gimana pola pertanyaan. Sama kok, inversi itu mengikuti pola pertanyaan untuk negatif ya, persis sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini ada kata either. Ketemu dengan or. Oh, sudah benar. Either itu pasangannya or. Either atau either ya, pronunciation-nya. Itu sudah benar ya, either or. Ya, yang salah itu kalau misalkan dikasih n di situ ya. Jadi both pasangannya n. Nah, yang salah, jadi ingat saya kasih di sini ya. Either titik or titik both titik and titik ya. Neither titik nor ya pasangannya. Nor titik gitu. Yang di sebelah sini itu harus paralel. Kalau di sebelah kiri misalkan di sini noun, maka di sini pun noun. Di sebelah kiri itu misalkan klausa, maka di sebelah kanan pun klausa. Klausa itu maksudnya subject verb ya. Kita lihat di atas. Di sebelah kiri komedis, ini noun. Sebelah kanan kok kita dapat klausa gitu. Klausa ya. Klausa gitu. Artinya klausa subject verb. Nah, ini jelas salah. Jadi mestinya di sini kita hilangkan aja they are-nya ya, dicoret aja ini. Jadi tinggal yang dibandingkan adalah komedis dengan tragedis ya, seperti itu. Lanjut nomor 5. Is ketemu dengan use. Kata kerja pertama salah ya. Is itu mestinya ketemu dengan verb 3 digunakan di sini ya mestinya. Jadi mestinya used ya. Used. Jadi tanya dengan alasan ini itu maksudnya kembali ke tungsten ya kayak ini. Saya nggak tahu apa itu tungsten, nanti teman-teman nanti saya perlihatkan gambarnya di samping saya mungkin. Tungsten itu apa? Alat ini saya lihat ini. As the melting point of all metals ya. Nanti kita cek ya apa itu. Katanya sering digunakan dalam perlengkapan apa gitu, oke? Jadi mestinya used ya, bab 3. Saya kasih rumusnya, rumus B itu ketemu dengan, jadi ini ya, B itu maksudnya am, is, are, was, were ya. B ketemu dengan, ketemunya dengan verb 3, verb ing, kemudian adjective, noun, kemudian bisa adverb ya. Keterangan tempat, keterangan waktu gitu, adverb of place, dan adverb of time gitu. Nggak boleh verb 1, nggak boleh verb 2, dia pasti salah. Lanjut ke nomor 6. Yang salah di sini adalah amount ya. Karena kan di sini kita lihat amount and species ini plural teman-teman ya. Species kan plural ya. Dia juga sebenarnya bisa tunggal ya. Tapi dalam konteks ini dia plural karena kan dia kembali ke sini ya. Kalau memang agak sulit dipahami ini bisa kembali ke situ. Oke. 43 spesies burung semut ya. Jadi dia jamak gitu ya. Jadi mestinya number teman-teman ya. Gitu. Lawannya amount kan number. Amount itu untuk yang uncountable atau yang uncountable dan tunggal ya gitu. Spesies kan dia countable gitu dan jamak. Jadi jawabannya adalah Charlie. Yang salah. Mestinya number. Lanjut ke nomor 7. Ini nggak boleh pakai S ya. Langsung aja their opinions ya. Kalau theirs kan tidak boleh ada noun setelahnya ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini nomor 8 double verb ya. Ada is dengan ada make dan tidak ada konektor.
berarti something wrong kan, ada yang salah gitu. Di sini mestinya made aja ya teman-teman ya, past participle atau adjective gitu, tambahan lah. Jadi bab 3 atau adjective ya, yang bab 3 kan istilah grammarnya past participle ya. Jadi kita di sini ini ya, large statue, jadi patung besarnya Lincoln gitu ya. Made from, yang terbuat dari ya maksudnya ya, terbuat dari marble putih gitu. Kayak double verb ya. Lanjut kita lihat nomor 9, ini sampai frasanya sampai layers ya. Jadi nggak boleh kita bilang layers, mestinya a layer. Nah mungkin ada yang bertanya, Kak, kok ada koma di situ? Itu maksudnya apa itu? Kenapa ada koma di situ? Nah ini mungkin pola yang kayaknya tidak didapatkan memang dalam bahasa Indonesia. Saya kasih contoh ya yang mudah ya. Biasa kita katakan seperti ini. A tall, oke, bentar. Saya kasih ke atas. A tall and ini beautiful girl ya misalkan ya, beautiful girl, gadis yang cantik dan tinggi gitu misalkan ya. Oke, bentar. Ini G saya hancur sekali ya. Oke, tall and beautiful girl. Nah, sama kalau kita mengatakan a tall, koma. Jadi kalau ada kayak N gitu, itu bisa diganti dengan koma, beautiful girl. Sebenarnya secara semantik ya, secara makna itu bisa dibedakan, tapi ada bedanya ya, bisa dibedakan gitu. Tapi secara umum bisa dianggap aja sama gitu ya, dalam konteks kita. Karena kita tidak perlu memaknai ya. Kita hanya pelajari polanya gitu. Nah ini sama, jadi ini seperti itu ya, a thin N. Kalau mau teman-teman pakai N juga sama aja gitu, oke? Dua adjective ya, thin adjective, transparent adjective. Lanjut ke nomor 10. Nah tadi sebelumnya kita sudah pelajari kan perbandingannya yang menggunakan 10 times gitu. Nah di sini kita lihat ada as much as ya, ada yang dibandingkan. Nah yang dibandingkan di sini yang dimaksud adalah ini ya, ini orang-orang yang ini ya, jadi katanya figur artinya statistik sensus Amerika mengindikasikan, artinya memperlihatkan ya, indikasi artinya memperlihatkan bahwa orang-orang dengan pendidikan dasar, sekolah dasar elementary itu dapat ini ya, artinya dapat memiliki gaji gitu, maksudnya ya, artinya dapat memiliki gaji, dapat membuat uang artinya gitu ya, dapat menghasilkan duit gitu, dapat mendapatkan gaji setengah dari college graduates ya mestinya. Jadi bandingkan di sini kan mestinya di sini adalah graduates, yang tamatan graduates ya, tamatan college ya. College itu bisa diterjemahkan universitas, boleh juga ada, ini agak beda dengan sistem kita. Kalau Indonesia kan kita setelah SMA langsung kuliah kan. Nah mereka itu ada namanya setelah SMA college dulu. Kayaknya college itu kayak 1 tahun deh kayak gitu, baru kemudian bisa masuk ke kampus. Kalau mau ya, mau college dulu silahkan. Kalau mau langsung ke kampus juga boleh gitu. Jadi itu sistemnya. Jadi katanya orang-orang yang tamatan SD itu bisa mendapatkan gaji setengah dari yang tamatan graduates ya, seperti itu. Jadi graduates ya, graduation kan noun gitu ya, yang dibandingkan orang gitu ya, people dengan graduates. Oke, itu semuanya. Thank you. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin saya agak cepat tadi menjelaskan, silakan komentar ya, biar saya ke depan saya lebih perlambat mungkin. Saya tadi sudah berusaha ya untuk memperlambat suara saya. Kalau ada pun kurang jelas silakan komentar, dan jangan lupa ya like and share ya, jangan lupa subscribe ke channel kami sebagai dukungannya untuk kami terus berkarya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.